Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Pratiwi dengan NIM 22060391 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Berbasis Model Radek untuk mencapai SDGs 2 untuk meningkatkan literasi lingkungan siswa sekolah dasar. Terbelakangi oleh masih tingginya permasalahan food wastage yang menjadi salah satu tantangan dalam pencapaian SDGs tujuan kedua yaitu Zero Hunger. Makanan yang terbuang bukan hanya menyebabkan pemborosan, tetapi juga berdampak terhadap ketahanan pangan dan lingkungan. Berdasarkan hasil observasi di SDN Babakan Sari, saya menemukan bahwa literasi lingkungan siswa masih rendah. Banyak siswa belum memahami dampak membuang makanan dan belum terbiasa menerapkan perilaku peduli lingkungan. Selain itu, guru masih menggunakan media pembelajaran berupa buku dan slide sederhana sehingga pembelajaran kurang interaktif. Oleh karena itu, saya mengembangkan bahan ajar interaktif berbasis model radek agar siswa lebih aktif belajar sekaligus meningkatkan literasi lingkungannya. Memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan bahan ajar interaktif berbasis model radek terintegrasi SDGs 2. Yang kedua ada bagaimana kelayakan bahan ajar interaktif yang dikembangkan. Yang ketiga ada bagaimana efektivitas bahan ajar interaktif dalam meningkatkan literasi lingkungan siswa. Lalu yang terakhir ada bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar interaktif. Penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah. Yang pertama ada menghasilkan bahan ajar interaktif berbasis radek. Yang kedua ada mengetahui tingkat kelayakan produk melalui validasi ahli. Yang ketiga ada mengetahui efektivitas produk dalam meningkatkan literasi lingkungan siswa. Yang terakhir ada mengetahui respon siswa terhadap menggunakan bahan ajar. Research and Development atau R&D dengan model Brook and Gall yang disederhanakan menjadi 8 tahapan. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Babakan Sari pada siswa kelas 5. Uji coba dilakukan 2 tahap, yaitu uji terbatas kepada 15 siswa dan uji lapangan kepada 25 siswa. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, validasi ahli, angkat respon siswa, serta pretest dan post-test. Data dianalisis menggunakan uji padalitas, uji normalitas Sapir-Whorf, validate sample test, dan NGAN. Ini terdiri dari yang pertama ada studi pendahuluan dan perencanaan melalui analisis kebutuhan, wawancara guru, serta penyusunan materi. Lalu, tahap kedua yaitu pengembangan produk menggunakan Canva dan EducaPlay, kemudian divalidasi oleh ahli. Lalu, tahap berikutnya yaitu dilakukan uji coba terbatas kepada 15 siswa yang diawali pretest, kemudian pembelajaran dan post-test. Setelah dilakukan revisi, produk diuji kembali pada tahap uji lapangan kepada 25 siswa hingga diperoleh produk akhir. Saya kembangkan berupa bahan ajar interaktif berbasis Canva yang dipadukan dengan evaluasi menggunakan EducaPlay. Materi yang disajikan meliputi ketahanan pangan, food wastage, SDGs 2, dan literasi lingkungan. Seluruh kegiatan pembelajaran disusun menggunakan sintak Radex yaitu read, answer, discuss, explain, dan create, sehingga siswa tidak hanya membaca tetapi juga aktif berdiskusi serta menghasilkan karya. Kedua, yang bertujuan mengetahui tingkat kelayakan produk, ya, berdasarkan hasil validasi ahli media memberikan skor sebesar 97,62%, sedangkan ahli materi memberikan 98,75%. Kedua nilai tersebut berada pada kategori sangat layak. Dengan demikian, bahan ajar yang dikembangkan dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran setelah dilakukan revisi sesuai saran validator. Ketiga, bertujuan mengetahui efektivitas bahan ajar. Pengujian dilakukan melalui uji terbatas dan uji lapangan. Pada kedua tahap, hasil uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal sehingga analisis dilanjutkan menggunakan varied sample test. Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,01 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Selain itu, hasil NGAIN berada pada kategori sedang sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar mampu meningkatkan literasi lingkungan siswa. 4. Bertujuan mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar. Berdasarkan angket yang diberikan kepada 25 siswa, diperoleh persentase rata-rata sebesar 71,84% dengan kategori layak. Hal ini menunjukkan bahwa siswa menilai bahan ajar menarik, mudah digunakan, mudah dipahami, serta mampu meningkatkan motivasi belajar. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
Pertama, bahan ajar interaktif berbasis Radek berhasil dikembangkan sesuai tahapan penelitian. Yang kedua, produk dinyatakan sangat layak berdasarkan validasi ahli. Yang ketiga, produk efektif meningkatkan literasi lingkungan siswa berdasarkan hasil pretest, protest, dan engine. Yang keempat, siswa memberikan respon positif terhadap penggunaan bahan ajar. Dengan demikian, bahan ajar ini dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Persentase hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.